Sejak dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2021, Selasa tanggal 7 September tahun 2021 lalu, yang salah satunya mengizinkan daya tarik wisata atau DTW alam, budaya, buatan, spiritual, dan desa wisata, dilakukan uji coba dibuka dengan kapasitas pengunjung maksimal 50%, dengan menerapkan protokol kesehatan sangat ketat, serta diwajibkan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Sejumlah DTW di Bali saat ini sudah mulai dibuka. Untuk objek wisata kawasan luar Uluwatu atau DTW Uluwatu, secara resmi juga mulai buka perdana, Senin tanggal 13 September tahun 2021. Sejak mulai buka pukul 7 WITA, pengunjung lokal maupun mancanegara, mulai berdatangan ke objek wisata kawasan luar Uluwatu yang sering disebut dengan, The Five Wonderful Beauties at Uluwatu. Ternyata DTW Uluwatu, masih menjadi tujuan favorit bagi wisatawan. Pasalnya, DTW ini selain menyajikan panorama alam, sunset, pura, kecak, dan forest, yang menjadi menarik di DTW ini yakni, dilengkapi dengan keberadaan monyet. Dengan sudah mulai ramainya kunjungan ke DTW Uluwatu, setelah dibuka kembali selama PPKM Jawa Bali, manajer pengelola objek wisata kawasan luar Pura Uluwatu, Iwayan Wijana, mengatakan untuk di DTW Uluwatu yang sudah mengantongi sertifikat protokol CHSE, tetap taat dalam penerapan protokol kesehatan, termasuk juga dalam upaya penerapan aplikasi Peduli Lindungi. Hal ini kata dia, untuk mendukung program pemerintah, terkait 3T, yakni tracing, testing, dan treatment. Dalam pembukaan perdana selama PPKM ini, pihaknya mengingatkan kepada pengunjung, agar selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Selain penggunaan masker, membiasakan mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, juga sangat diharapkan untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Pertama adalah menggunakan barcode sistem dari Peduli Lindungi. Itu yang penting buat kita, karena ini adalah untuk menjalankan program 3T, ya. Testing, tracking, dan treatment. Itu yang penting bagi pengunjung. Secara otomatis kita bisa memberikan edukasi, memberikan suatu tatanan standar kepada setiap pengunjung maupun pegawai tentang menjalankan 3T itu sendiri di kawasan kita. Dengan demikian standarisasi dari pemerintah, standarisasi yang diberikan kepada kita di objek kita dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, secara sistem juga kita memastikan bahwa karena kita disupport oleh Bank BPD Bali, urusan sistem tiket elektronik ini penting, karena sistem tiketing elektronik atau digital system itu sifatnya online. Ya, online, begitu ada transaksi di objek, kita sudah dapat record dari Dispenda maupun dari BPD itu sendiri. Baik orang itu akan membeli tiket secara online maupun secara langsung di gate itu sendiri. Ini harus kita pastikan sistem kita. Kemudian secara peralatan atau fasilitas juga kita harus pastikan bahwa hal yang terkecil adalah cuci tangan harus tersedia dan normalkan kembali karena kita lama istirahat, kita berhenti. Airnya bagaimana, kemudian hand sanitizer apa sudah siap, jeans sudah siap, dan sebagainya. Sekali kan baru kita nyatakan siap, baru kita buka. Nah, hari inilah kita sudah siap. Nah, kita sudah infokan ke asosiasi maupun ke stakeholder maupun instansi yang terkait. Sehingga dengan demikian harapan kita bahwa kalau sistem maupun secara operasional sudah kita mantap dan siap, biar kita tidak mengecewakan kepada pengunjung. Ya, termasuk juga pemudik yang tangkil ke Pura Uluwatu, kita lakukan standarisasi seperti misalnya kita arahkan untuk begitu masuk kawasan dia cek suhu tubuh dengan termogan, kemudian kita arahkan cuci tangan. Pada pembukaan perdana selama PPKM ini, pihaknya menargetkan jumlah kunjungan bisa di atas 100 orang. Tentu pihaknya meyakini, ke depan jumlah kunjungan akan terus membaik, bila kondisi pandemi juga sudah mulai membaik. Apalagi kalau pementasan kecak sudah dibuka, yang rencananya akan kembali digelar mulai akhir September. Tentunya, pihaknya optimis kunjungan ke DTW Uluwatu akan kembali meningkat.